Pernahkah kalian mendengar ada orang yang mencari rizki, tapi justru bersahabat dengan sesuatu yang tak kasat mata? Inilah kisah seorang tukang kebun yang bekerja di rumah angker yang sudah lama ditinggalkan. Bukan hanya keberanian yang diuji, tapi juga kesetiaan. Karena dari rumah inilah ia mendapat sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah nyata yang jarang diceritakan orang. Jadi tukang kebun di rumah angker malah dikasih sesuatu oleh penunggunya. Jangan pernah menonton sendirian. Malam itu, Hendra sedang duduk di warung kopi sederhana di ujung kampung. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai buruh bangunan. Istrinya sedang hamil, sementara uang tabungan sudah menipis. "Ndra, kalau kau butuh kerja, ada kabar," bisik seorang pria tua yang duduk di sebelahnya. Namanya Pak Sarman, tetua kampung yang terkenal suka bicara soal hal-hal mistis. "Kerja di mana, Pak?" tanya Hendra dengan nada penuh harap. "Di rumah tua dekat hutan bambu itu. Pemiliknya jarang pulang, tapi butuh orang untuk rawat kebun. Gajinya besar, lebih dari cukup." Hendra terdiam. Semua orang tahu rumah itu. Rumah besar bergaya kolonial, catnya sudah kusam, banyak jendela tertutup rapat, dan kebunnya liar penuh semak. Warga sering menyebutnya rumah angker Karangjati. Katanya, banyak yang melihat sosok perempuan menangis di beranda atau pocong melompat di kebun belakang. Tapi demi keluarganya, Hendra akhirnya mengangguk. "Kalau gaji besar, saya berani, Pak. Yang penting halal." Pak Sarman hanya senyum miring. "Kalau kau berani, besok pagi langsung saja ke sana. Jangan bicara macam-macam kalau ada yang aneh." Keesokan harinya, Hendra membawa cangkul, gunting tanaman, dan bekal sederhana. Begitu melewati pagar besi yang berkarat, bulu kuduknya langsung berdiri. Sunyi, bahkan suara burung pun tak terdengar. Ia mulai memangkas rumput tinggi. Sesekali terdengar bisikan lirih dari balik semak. "Pulanglah, pulanglah!" Hendra menelan ludah, mencoba cuek. "Astagfirullah, jangan takut Hendra, cuma kerja halal," gumamnya. Saat ia membersihkan kebun belakang, tiba-tiba melihat sebuah sumur tua tertutup papan kayu. Dari sana keluar bau anyir bercampur bunga melati. Entah kenapa, papan itu bergeser sedikit. "Air, beri aku air!" Suara lirih perempuan terdengar jelas. Hendra mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang, tapi setelah menunggu lama, suara itu hilang. Hari berikutnya ia kembali bekerja. Aneh, kebun yang kemarin ia bersihkan seakan tumbuh liar lagi. Rumput cepat sekali meninggi. Saat sore menjelang, ia melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di beranda rumah. Wajahnya pucat, bajunya lusuh seperti kebaya kuno. "Pak, terima kasih sudah membersihkan kebun ini," katanya lembut, tapi suaranya bergema aneh. "Ibu, pemilik rumah?" Hendra tercekat. Perempuan itu hanya senyum. "Anggap saja aku yang menjaga tempat ini." Sebelum Hendra sempat bertanya, sosok itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan bau melati yang semakin menyengat. Malam itu, ketika hendak pulang, Hendra menemukan sebuah kotak kayu kecil di dekat sumur. Kotak itu diikat kain merah. Di atasnya ada tulisan Jawa kuno yang ia tak mengerti. Saat ia buka, isinya koin emas berkilau. Hendra terkejut. Itu bisa melunasi hutangnya, bahkan cukup untuk hidup bertahun-tahun. Tapi anehnya, ia juga mendengar suara lirih dari arah kebun. "Itu untukmu, asal kau tetap rawat tempat ini." Hari-hari berikutnya, Hendra tetap bekerja. Anehnya, ia mulai merasa tidak sendirian. Kadang ada suara tawa anak kecil, kadang bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Tapi mereka tidak mengganggu, justru seolah melindunginya. Suatu malam, sosok perempuan berambut panjang itu muncul lagi. "Kau berbeda, Hendra. Tidak lari, tidak menghina, hanya bekerja dengan ikhlas. Maka kami beri sesuatu agar hidupmu lebih mudah." "Siapa kalian sebenarnya?" Suara Hendra bergetar. "Penunggu rumah ini. Dulu kami manusia, tapi mati dengan cara tak wajar. Tidak ada yang berani merawat tempat ini sampai kau datang."
Perempuan itu mendekat lalu menyelipkan sebuah cincin perak ke tangan Hendra. "Selama kau mengenakan cincin ini, rezekimu akan mengalir. Tapi ingat, jangan pernah menjual rumah ini dan jangan melupakan kami." Sejak hari itu, hidup Hendra berubah drastis. Tanpa tahu dari mana asalnya, setiap kali ia butuh uang, selalu ada rezeki datang. Entah dapat pekerjaan tambahan, panen kebun miliknya melimpah, atau tiba-tiba menemukan dompet berisi uang yang tak pernah dicari pemiliknya. Tetangga mulai heran, tapi Hendra hanya berkata, "Ini semua karena kerja keras dan doa." Padahal ia tahu ada sesuatu lebih besar di balik itu. Beberapa tahun kemudian, Hendra sudah punya rumah sendiri, anaknya sehat, istrinya bahagia. Namun ia tetap merawat rumah angker itu, membersihkan kebun, menyalakan lampu di teras, dan sesekali meletakkan bunga melati di dekat sumur tua. Ia tak pernah lupa pesan penunggu, "Selama kau setia, kami pun setia melindungimu." Dan setiap kali ia pulang dari sana, bau melati samar-samar selalu ikut menempel di bajunya, sebagai tanda bahwa penunggu rumah itu masih memperhatikannya. Suatu hari, datanglah seorang pria bernama Pak Darmawan, seorang pengusaha kaya yang baru pindah ke kota itu. Ia mendengar kabar ada rumah tua yang luas tapi tidak terurus. Harga tanahnya sangat mahal bila dijual. Pak Darmawan mendatangi Hendra. "Ndra, kau kan sering kerja di rumah itu. Katakan pada pemiliknya, saya siap beli dengan harga berlipat. Aku ingin bangun villa mewah di sana." Hendra terdiam. Ia teringat pesan penunggu rumah itu. "Jangan pernah menjual rumah ini." Dengan sopan ia menjawab, "Maaf Pak, setahu saya rumah itu tidak untuk dijual." Pak Darmawan tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan keserakahan. "Hah, kau pikir bisa menolak? Semua ada harganya." Sejak pertemuan itu, suasana kebun berubah. Angin sering berhembus kencang, suara tangisan terdengar lebih sering, bahkan bayangan hitam semakin banyak. Suatu malam, Hendra bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang itu. "Hendra, ada orang yang ingin merebut rumah ini. Ia akan membawa kebinasaan bila berhasil. Kau harus melindungi tempat ini." Hendra terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar ujian kesetiaan sudah datang. Pak Darmawan yang tak sabar akhirnya memanggil seorang dukun terkenal dari luar kota. Konon dukun itu bisa mengusir makhluk halus penghuni rumah angker. Malam hari mereka melakukan ritual di halaman, membacakan mantra, membakar dupa, dan menancapkan sesajen di tanah. Hendra yang kebetulan datang untuk menjaga kebun kaget melihatnya. "Pak, jangan macam-macam, rumah ini ada yang jaga." Namun dukun itu hanya tertawa sinis. "Jaga, hantu pun bisa dikalahkan dengan ilmu." Tiba-tiba angin kencang bertiup, pohon bambu berguncang, dan suara jeritan perempuan terdengar dari sumur tua. Lampu-lampu padam, api dupa mati mendadak. Seketika dukun itu terlempar jauh, tubuhnya membentur pohon besar hingga pingsan. Pak Darmawan ketakutan dan langsung kabur, meninggalkan semua perlengkapannya. Malam itu, Hendra kembali dipanggil ke sumur tua. Sosok perempuan berambut panjang muncul dengan wajah lebih jelas. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya penuh kesedihan. "Hendra, kau sudah menjaga rumah ini dari tangan orang serakah. Kami berhutang padamu." Perempuan itu menyerahkan sebuah tas kulit tua. Di dalamnya ada surat tanah dan kunci. "Bila suatu hari pemilik asli datang, serahkan ini padanya. Tapi bila tidak, anggaplah rumah ini sudah milikmu." Hendra gemetar menerima pemberian itu. "Tapi kenapa saya, Bu?" "Karena hanya orang dengan hati bersih yang bisa tinggal dekat kami tanpa ketakutan. Kau ikhlas bekerja, bukan mencari keuntungan. Maka kami percayakan warisan ini padamu." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengusik rumah angker Karangjati. Pak Darmawan pindah entah kemana, dukunnya tak pernah kembali. Rumah itu perlahan berubah, kebunnya lebih terawat, bunga melati tumbuh subur, dan suasana mistisnya berangsur menjadi damai. Hendra kini tidak lagi sekedar tukang kebun, ia menjadi penjaga rumah. Setiap minggu, ia datang bersama anak dan istrinya, membersihkan halaman
dan berziarah dengan doa di dekat subur tua. Istrinya sempat bertanya, "Bang, kenapa rumah ini masih terasa angker?" Hendras tersenyum. "Bukan angker. Mereka hanya ingin ditemani. Mereka tidak jahat, asal kita tidak serakah." Beberapa tahun kemudian, datang seorang wanita paruh baya ke rumah itu. Ia memperkenalkan diri sebagai keturunan asli dari pemilik rumah Karangjati. Dengan terisak, ia menceritakan bahwa leluhurnya meninggal tragis di masa penjajahan, terkubur di halaman rumah tanpa pernah mendapat doa. Ketika Hendra menyerahkan tas kulit tua berisi surat tanah dan kunci, wanita itu menangis terseduh. "Tidak mungkin, ini memang milik keluarga kami. Tapi bagaimana bisa ada di tanganmu?" Hendra hanya bisa menjawab pelan, "Mereka yang menitipkannya pada saya." Wanita itu menatap rumah tua itu lama sekali, lalu berkata, "Kalau begitu, tolong rawatlah terus rumah ini. Keluarga kami sudah tidak mampu tinggal di sini, biarlah kau yang menjaga." Sejak hari itu, rumah Karangjati tak lagi disebut rumah angker. Orang-orang mulai berani lewat depan halamannya. Sebagian bahkan percaya bahwa tempat itu membawa keberkahan bagi siapapun yang ikhlas membantu. Hendra tetap setia. Hingga tua, ia masih menanam bunga melati di kebun, menyapu daun kering, dan sesekali berbicara sendiri di beranda, seolah ada yang menemaninya. Kadang anaknya melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang duduk di kursi tua, tersenyum lembut. Hendra hanya berkata, "Jangan takut, itu sahabat ayah, penjaga rumah ini." Dan begitulah, seorang tukang kebun sederhana akhirnya dipercaya oleh penunggu gaib untuk menjadi penerus penjaga rumah Karangjati. Sebuah tempat yang dulu ditakuti, kini menjadi rumah yang penuh doa dan kesetiaan. Tamat.